Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta. Nama saya Dr. Mutia Kamila yang biasa disapa Dr. Mila. Kali ini saya Dr. Risa Dimastoro, spesialis ortopedi. Kita akan membahas satu topik menarik nih yang sering muncul atau sering terjadi di Indonesia ya dokter ya. Iya. Atau boleh sebelumnya mungkin menyapa sahabat sehat Rumah Sakit Islam Hidayatullah, dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, oke. Untuk topik kita yang hari ini, kita akan membahas tentang osteoporosis ya dokter ya. Ya. Oke. Untuk pertama-tama, definisi dari osteoporosis sendiri itu apa sih dokter? Oke, untuk osteoporosis ini istilah dari osteo dan porosis. Osteo berarti tulang, artinya tulang, kemudian porosis itu keropos ya. Jadi secara definisi adalah pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang ini terjadi di dalam tulang, dan di tulang yang mengalami pengeroposan itu ada dua. Pertama, memang isinya, yang kedua adalah kerangkanya. Jadi di dalam tulang itu terdapat juga semacam rangka-rangka semacam sekat-sekat itu, dimana kalau pada usia yang masih muda, dia sekat-sekatnya itu makin lebih banyak ya dibanding dengan yang lebih tua. Orang yang mengalami osteoporosis, sekat-sekatnya itu menjadi lebih longgar dan lebar. Kemudian juga ditambah isinya dari sekat-sekat itu juga berkurang, maka akan jadi namanya pengeroposan tulang tadi, yang dinamakan osteoporosis. Oke. Dokter, dengar-dengar nih osteoporosis itu juga sering disebut dengan silent epidemic. Nah, silent epidemic itu apa ya, dokter? Ya, silent epidemic itu ya semacam suatu kondisi yang dimana orang itu tidak menyadari bahwa dia itu mengalami suatu gangguan atau gejala. Dan memang penyakit ini sangat ya silent, orang mungkin tidak terlalu mengindahkan ya. Tahu-tahu terjadi kondisi yang terburukan, misalnya terjadi pengeroposan tulang yang menyebabkan fraktur atau mungkin tubuhnya bongkol dan sebagainya seperti itu. Berarti cukup banyak ya dokter kasus-kasus yang terjadi osteoporosis nih sebenarnya orang itu kayak gitu. Mungkin ada satu contoh kasus dokter dari pasiennya dokter sendiri yang terjadi silent epidemic itu. Kalau silent epidemic ya, kalau osteoporosis paling terjadi pada usia tua ya, terutama pada usia wanita ya, di mana pada wanita usia tua itu salah satu berperan dalam regulasi tulang ya, regulasi metabolisme tulang itu adalah hormon estrogen, di mana ketika orang itu mengalami penuaan, hormon estrogen itu mengalami penurunan dan bahkan mungkin berhenti ya, di mana akhirnya berakibat pengaturan kalsium atau regulasi tulangnya itu menjadi terganggu, sehingga proses metabolisme, kemudian proses pembentukan atau penguraian tulangnya itu menjadi terganggu. Dan biasanya terjadi atau mungkin orang itu kontrol ketika ada suatu peristiwa di mana dia jatuh yang pada orang yang normal misalnya dia tidak mengalami patah. Yang paling sering itu patah di pergelangan tangan dan di panggulnya, seperti itu. Ngomong-ngomong tentang pasien nih dokter, sebenarnya seberapa banyak sih masyarakat Indonesia yang terkena osteoporosis gitu? Jadi kita lagi ngomongin epidemiologinya nih dokter. Kalau jumlah secara pasti sih memang tidak tapi secara kebanyakan memang paling banyak adalah di wanita ya, dibandingkan dengan memang terkait dengan hormon estrogen tadi kan, menopause ya. Soalnya tuh ada pernah saya baca ya dokter dalam suatu file seperti itu katanya setiap tahunnya itu ada 8,9 juta kasus patah tulang atau setiap tahunnya kayak gitu dokter. Jadinya kalau mau dihitung-hitung nih sebenarnya 3 detik itu ada satu kasus patah tulang ya dokter ya. Mungkin dari 3 detik itu juga salah satunya karena terjadinya osteoporosis itu sendiri. Betul. Sebelum dia terjadi patah tulang gitu ya dokter. Selanjutnya
tentang osteoporosis lagi dokter. Kalau tadi kita udah bahas tentang definisi, sekarang kita bahas mungkin tentang jenis-jenis osteoporosis. Sebenarnya ada berapa banyak sih dok jenis osteoporosis itu sendiri? Ya, secara ilmuwan ya osteoporosis itu dibagi tiga. Ya. Kalau primer itu memang tidak diketahui penyebabnya, tahu-tahu ada dia memang tiba-tiba ada penyakit osteoporosis. Kedua, sekunder mungkin disebabkan oleh penyakit lain, misalnya penyakit gagal ginjal, kemudian penyakit kanker yang dimana itu akan menyebabkan tulang itu menjadi keropos ya. Dan yang ketiga ada bawaan, yaitu misalnya karena memang dari bawaan dari bayinya itu memang mengalami defek di salah satu pengaturan metabolisme tulang, misalnya contohnya osteomalacia seperti itu. Baik dokter, setelah kita tahu nih jenis-jenis dari osteoporosis, selanjutnya kita lanjut ke faktor resiko terjadinya osteoporosis dokter. Mungkin ada berapa macam ya dok, atau berapa banyak ya itu? Faktor resikonya biasanya salah satunya adalah mungkin orang yang tubuhnya pendek ya, tubuhnya pendek. Kemudian juga yang kedua adalah dia ada gangguan di pencernaan ya, mungkin dia ada semacam kurang enzim misalnya, jadi apalagi misalnya laktase, sehingga dia ketika mengkonsumsi makanan yang memang mengandung susu yang notabene banyak mengandung kalsium dan sebagainya yang dibutuhkan tulang, itu dia mengalami intoleransi, artinya diare. Jadi makanan atau sumber sari-sari makanan yang harusnya diserap tubuh itu menjadi tidak seserap secara optimal, bahkan mungkin tidak bisa. Yang ketiga adalah dia ada pernah menjalani operasi di saluran cernanya pada pasien kanker ya. Kanker itu dipotong di ususnya, sehingga pada di ususnya kan ada beberapa bagian yang memang fungsinya untuk menyerap dari unsur-unsur pembentukan tulang tadi. Yang keempat adalah dia adalah mengalami kanker ya, kanker ini dia sifatnya merusak atau menggerogoti tulangnya sehingga menjadi keropos. Kalau ada faktor risiko yang berkaitan dengan olahraga mungkin dok? Kalau faktor olahraga, pasien bisa juga pasien yang tidak suka bergerak ya, pasien juga malas, itu ternyata juga faktor risikonya juga lebih tinggi. Dengan adanya olahraga itu dia sifatnya akan menstimulasi tulang untuk regulasi atau metabolisme tulang itu jadi lebih baik. Gitu. Sama ini dok, kalau di masyarakat ini kan kadang-kadang penggunaan obat-obatan golongan kortikosteroid itu kan tidak seharusnya pakai resep dokter ya dok, itu kan dijual bebas nih. Nah kadang-kadang sahabat-sahabat sehat ini nih beli sendiri nih dok. Nah itu tuh juga bisa ya dok menjadi salah satu faktor risikonya, karena mungkin bisa dijelaskan dok. Biasanya kalau penggunaan obat-obatan yang itu sifatnya golongan steroid ya. Steroid ini adalah golongan yang sifatnya menekan aktivitas di selnya ya, di osteoporosis ya itu. Jadi memang harus hati-hati ya dok. Harus bijak. Iya, okay. Sama kalau tadi ada operasi yang berkaitan dengan kanker, itu kan berarti yang tentang memang ada masalah di tubuhnya ya dok, ada penyakitnya. Tapi ini dewasa ini dok, itu banyak nih artis-artis kita yang itu tuh pada ngelakuin operasi bariatrik dok, atau potong lambung. Jadi itu juga mungkin bisa jadi salah satu faktor risikonya ya dok, karena kan yang dipotong hanya lambungnya saja, sedangkan komposisi tulang mereka akan tetap seperti itu dan kebutuhan kalsiumnya tetap akan sebanyak itu. Padahal untuk penyerapan kalsiumnya otomatis terpotong karena bagian lambungnya juga terpotong. Benar sekali, ya. Gitu. Selanjutnya, kalau udah tahu nih faktor-faktor resiko, terus gejala-gejalanya dok yang bisa, oh kayaknya jangan-jangan aku osteoporosis nih, gitu apa ya dok? Osteoporosis ya, salah satu yang paling sering kalau diperhatikan di orang itu adalah pain ya. Salah satu pain, nyeri atau nyeri di. Jadi pasien itu kadang gejalanya itu tidak khas ya, mungkin nyeri, kemudian biasanya pada ini berada di daerah tulang belakang ya. Karena paling sering kita lihat itu di daerah tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah pasien itu mengeluhkan tubuhnya menjadi lebih bongkok ya, lebih bongkok seperti ini hiposis ya. Hiposis itu ternyata juga berkali paling sering kan berkaitan dengan tulang belakang mengalami pengeroposan. Kemudian ketika terjadi pengeroposan, maka secara pelan-pelan itu sebenarnya tulang itu mengalami semacam fraktur ya, fraktur atau semacam patah tulang, sehingga tinggi dari tulang belakang itu mengalami penurunan, akhirnya menjadi bungkuk.
Kemudian postur yang selain bungkuk juga kadang-kadang lihat pasien itu menjadi lebih pendek seperti itu. Jadi karena terjadinya faktor itu. Kemudian yang ketiga adalah seringkali yang tadi saya sebutkan, pasien itu mengalami fraktur yang seharusnya pada orang yang normal tidak mengalami patah tulang. Misalnya hanya apa namanya ya, terpleset, atau mungkin dia hanya karena tekanan benturan sedikit, biasanya pada pergelangan tangan dia mengalami fraktur. Itu salah satu tanda-tanda mengalami patah tulang. Jadi patah tulang itu bisa terjadi terutama di usia tua itu bukan karena cuman benturan-benturan yang keras aja gitu, tapi benturan-benturan atau kejadian-kejadian yang sepele sebenarnya, tapi kok bisa patah kayak gitu. Bukan salah fotonya ya, tapi karena mungkin sebelumnya memang sudah osteoporosis. Nah, kita agak ngomongin agak ilmiah sedikit nih dok. Kita kalau di dunia kedokteran ada yang namanya patofisiologi nih. Patofisiologi itu bagaimana terjadinya osteoporosis secara lebih mendalam kayak gitu ya dok. Mungkin bisa dijelaskan dokter bagaimana patofisiologi dari osteoporosis? Ya, jadi salah fisiologi dari di tubuh itu ada namanya osteoblas dan osteoklas. Jadi pada kondisi normal dia akan mengalami balance ya. Kemudian juga pemasukan dan intake dari makanan sama yang keluar itu juga mengalami keseimbangan. Nah, pada usia tua, kemudian kemudian penggunaan obat-obatan, dia akan mengalami gangguan ya. Terutama pada orang tua adalah estrogen ya, di mana estrogen itu untuk membalance untuk kegiatan osteoklasnya. Jadi dia akan mengalami penurunan, di mana osteoklas ini kalau tidak kendalikan, dia osteoklas kan fungsinya salah satunya adalah mengurai sel-sel tulang yang sudah tua atau mungkin sudah mati, sehingga dia akan mengalami pembuangan secara teratur ya. Tapi kalau tidak dikendalikan dengan hormon tadi atau mungkin istilahnya dikendalikan, maka proses pembongkaran tulang itu menjadi lebih banyak dibanding dengan pembentukannya. Itu. Mungkin itu. Singkat ya dok, untuk ininya karena pendengar kita juga masih awam mungkin ya, mendengar yang tadi dok jelaskan. Oke dok. Oke dok, untuk mendiagnosis nih, oh iya nih ini beneran osteoporosis nih kayak gitu, gimana ya dok dengan pemeriksaan apa aja sih? Ya, secara sederhana mungkin secara biasanya kita dengan foto polos itu juga bisa. Foto polos biasanya kita pakai foto polos panggul ya. Biasanya nanti kita di situ nanti kata analisa di hip joint-nya dengan menggunakan namanya kalau di dokteran itu sink index ya. Sink index itu nanti ada kita lihat garis-garis di tulangnya itu, nanti kita bisa analisa oh ini osteoporosis ringan atau berat. Nah, kemudian yang kedua bisa menggunakan BMD ya, bone morpho densimetry. Jadi ada berapa mungkin lab ya mungkin sudah ada, jadi dengan itu bisa kita lihat nilai ada Z-score-nya. Jadi Z-score itu salah satu untuk melihat ini termasuk osteoporosis atau enggak. Nah, di situ bisa dilihat dengan BMD. Kemudian juga dengan tes darah juga bisa mungkin. Tapi paling sering dengan kalau tidak dengan BMD, baik dengan foto ronsen tadi. Sama kalau foto polos nih mungkin dari sahabat sehat itu belum familiar dok, foto polos itu apa? Jadi biasanya sahabat sehat itu ronsen ya. Iya, ronsen ya. Iya, foto ronsen. Ya, sorry, maaf. Saya kepala bawah. Habis ini jatuh maunya di ronsen. Berarti foto polos itu adalah ronsen ya. Ronsen. Oke, berarti ronsen itu bukan cuman mendiagnosis bahwa oh ini patah, tapi juga salah satu mendeteksi apakah itu terjadi osteoporosis tanda ya. Oke, baik dok. Selanjutnya kita bahas tentang pencegahan osteoporosis nih dok. Jadi apa aja yang bisa kita lakuin agar kita tidak terkena atau mengalami osteoporosis? Untuk pencegahan ya sebaiknya sih dilakukan secara dini ya. Pertama memang bisa dengan kalau bisa ya kebiasaan habit yang baik itu ya mungkin selama olahraga, kemudian stretching dan sebagainya yang istilah tadi yang saya sampaikan bisa menstimulasi atau meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu bisa dimulai sejak awal. Kemudian yang kedua untuk yang konsumsi makanan yang mengandung kalsium, kemudian boleh dengan sekali ada suplemen vitamin D yang di waktu COVID itu populer, itu juga disarankan untuk dikonsumsi ya. Selain kalau dulu kan vitamin D itu hanya
untuk tulang aja ternyata memang untuk kesehatannya. Tapi kalau di sini misalkan untuk osteoporosis ini untuk kesehatan tulangnya. Kemudian yang ketiga juga disarankan untuk kalau yang sudah tua dia dilakukan tadi BMD tadi. Dengan BMD itu mengetahui tingkat keparahan dari osteoporosis. Nah, setelah kita tahu keparahan osteoporosis tadi, kita konsultasikan dengan dokter tulangnya. Ini perlu apa, obatnya apa yang perlu. Nah, obat-obatnya itu ada beberapa ya. Obatnya pertama memang yang sifatnya dia sebagai untuk input ya, inputnya artinya seperti yang obat-obatan kalsium, kemudian suplemen vitamin dan sebagainya. Atau yang kedua, obat-obat yang sifatnya membantu penyerapan tulang, misalnya kalsitriol dan sebagainya. Penyerapan kalsium di ususnya. Kemudian yang ketiga, obat-obat yang untuk menekan osteoklasnya, misalnya golongan bifosfonat, ya misalnya alendronat, kemudian kalsium dan sebagainya. Dia sifatnya menekan osteoklas tadi. Jadi berarti bagi saya dan seumuran saya nih dok yang masih muda-muda ini berarti juga perlu ya dok untuk konsumsi vitamin D itu untuk nabung istilahnya kayak gitu ya, untuk mencegah terjadinya osteoporosis pada saat nanti saya tua. Dok, sama tentang paparan matahari itu sebenarnya membantu nggak dok untuk pencegahan dari osteoporosis? Iya, membantu sekali ya. Jadi kalau di COVID itu kan populer ya, di situ bukan sebenarnya ada juga proses untuk pembentukan vitamin D secara internal ya. Jadi dengan cara berjemur ya, berjemur. Kalau dulu di COVID itu mungkin teman-teman atau mungkin sobat dari rumah itu udah tahu sekitar ya pagi hari sekitar jam 9 atau jam 10. Kemudian yang kalau sore bisa setelah asar ya, jam 16 sampai jam 17 itu bisa. Tapi memang kalau yang berjemur ini tidak selalu orang bisa kan, misalnya berjemur kan PPW, istilahnya berjemur di panas-panas ya. Kalau orang yang suka berkebun, bertani sih oke. Tapi kalau untuk yang orang yang aktivitasnya ada di gedung ya dia konsumsi aja vitamin D-nya, karena udah banyak dijual kan. Kalau bisa ya yang alami itu dari matahari itu ya memang harus disengajain untuk mencari paparan sinar matahari di jam-jam yang tentunya sinar UV-nya nggak jahat ya. Oke. Terus sama ini ya dok, harus menghindari rokok dan konsumsi kafein berlebihan ya dok ya. Berarti minum kopinya agak-agak ditahan-tahan sedikit ya dok. Betul. Oke. Terus tentang pengobatan tadi ya dok, tadi udah disindir-sindir sedikit sih, berarti itu ada yang memang sifatnya suplemen dan memang sifatnya itu dia mengobati. Tentang pengobatan tadi ya dok, tadi udah disindir-sindir sedikit sih, berarti itu ada yang memang sifatnya suplemen dan memang sifatnya itu dia mengobati gitu ya dok ya. Jadi kalau untuk vitamin D mungkin tambahan, jadi vitamin D itu menurut penelitian kebanyakan di Indonesia itu mengalami defisiensi ya vitamin D. Saya juga pernah cek juga, mungkin pernah juga cek vitamin D ya. Belum pernah. Ya, ternyata memang banyak defisiensi. Jarang yang normal gitu. Artinya kemarin kan sempat waktu COVID sempat di poster dengan mungkin yang vitamin D dosis tinggi yang 5.000 unit, ada yang 10.000 ya sebagainya. Walaupun kalau memang sudah tercapai, kita konsumsinya yang dosis 1.000 aja intraurinnya seperti itu. Ya sudah, oke deh kalau gitu teman-teman sahabat sehat RSI Hidayatullah semuanya, udah banyak banget nih tadi informasi yang bisa kita gali dari Dokter Lisa. Mungkin kedepannya besok dok kita akan menerima masukan-masukan. Jadi teman-teman dari sahabat sehat ini pengen bahas apa tentang, tentunya kalau sama Dokter Lisa kita bahasnya sepertulangan ya gitu, karena ternyata banyak banget nih kejadian-kejadian yang bukan cuman dokter tuh bukan cuman ngobatin patah-patah aja kayak gitu ya gitu. Jadi kalau ke dokter tulang pasti yang patah-patah, tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi salah satunya adalah penyakit osteoporosis itu sendiri. Oke, terima kasih banyak dokter sama-sama atas kesempatannya. Sampai ketemu lagi sahabat sehat RSI Hidayatullah. Saya Dokter Lila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.